Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Aulia Puspitasari, Delia Anggraini, dan Suci Salsabila. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami mengenai ada beberapa teknik konseling menurut Makarau tahun 2010. Yang pertama itu perilaku attending. Perilaku attending dapat dilakukan dengan menghampiri klien, kontak mata, bahasa badan, bahasa lisan. Suatu attending yang baik dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Yang kedua yaitu empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien. Merasa dan berpikir bersama klien. Pada prinsipnya, empati di sini tuh si konselor dapat merasakan apapun yang dirasakan oleh klien mengenai hal apapun itu. Yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi adalah keterampilan konselor untuk memantulkan perasaan klien, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal ataupun nonverbal. Yang keempat yaitu eksplorasi. Eksplorasi adalah keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting karena klien sering menutupi perasaan mereka. Yang kelima yaitu menangkap pesan utama. Menangkap pesan utama di sini yaitu konselor harus dapat menangkap pesan utamanya dan menyatakan secara sederhana. Pesan utama yang baik adalah menyatakan kembali kepada klien secara seksama dan kalimatnya yang mudah dan sederhana. Yang keenam yaitu bertanya untuk membuka percakapan. Kebanyakan konselor sulit untuk membuka percakapan dengan klien. Hal ini karena konselor sulit menduga apa yang sedang dirasakan oleh klien, sehingga sulit untuk mengajukan pertanyaan dengan bebas dan pas gitu. Sebaiknya konselor tidak menggunakan kata-kata mengapa dan apa sebabnya. Hal ini akan mempermudah kita untuk membuka percakapan dengan klien. Yang ketujuh yaitu bertanya tertutup. Bentuk-bentuk pertanyaan tertutup misalnya dapat diajukan kepada klien itu dengan pertanyaan yang mudah, sehingga jawabannya pun hanya mengacu pada ya ataupun tidak. Dan selanjutnya yang kedelapan yaitu dorongan minimal. Dorongan minimal adalah suatu dorongan langsung dan singkat terhadap apa yang telah dikatakan oleh klien, dan memberikan dorongan singkat seperti oh iya, lalu seorang konselor dapat mengupayakan agar kliennya terlibat dalam pembicaraan yang terbuka tentang dirinya. Kemudian ada teknik interpretasi. Upaya konselor untuk mengulas pemikiran, perasaan, perilaku, serta pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori. Tujuannya adalah untuk memberikan rujukan, pandangan, perilaku klien agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Kemudian selanjutnya adalah teknik mengarahkan atau directing. Untuk mengajak klien beradaptasi secara penuh di dalam proses konseling, perlu ada ajakan dan arahan konselor. Keterampilan dalam konseling yang mengatakan kepada klien agar dia berbuat sesuatu, mengarahkannya agar melakukan sesuatu. Taking menyimpulkan sementara. Hal ini perlu dilakukan agar pembicara makin jelas. Setiap kurun waktu tertentu, konselor bersama klien perlu menyimpulkan hasil pembicaraan. Untuk itu, sangat diperlukan kebersamaan agar klien merasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga mampu mengambil keputusan pemecahan masalah yang dihadapinya. Konselor hanya membantu, maka dari itu, tujuan menyimpulkan sementara adalah memberikan feedback, meningkatkan kualitas diskusi. Selanjutnya yaitu teknik memimpin. Sebagai konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan agar tercapai tujuan konseling. Tujuannya adalah agar klien tidak menyimpang dari fokus pembicaraan. Kemudian, teknik fokus. Seorang konselor harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terrefleksi dari pembicaraannya dengan klien. Fokus membuat klien memusatkan perhatiannya pada pokok pembicaraan. Kemudian, konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya
disonansi atau inkonsistensi antara perkataan dengan bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan. Kemudian teknik menjernihkan, suatu keterampilan untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Teknik ini mempunyai tujuan agar klien dapat menyatakan pesannya dengan jelas, agar klien dapat menjelaskan, mengulang, mengilustrasikan perasaannya. Baik, selanjutnya ada memudahkan. Teknik memudahkan. Nah, memudahkan di sini adalah suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dapat mengungkapkan apa yang dirasakan kepada konselor. Selanjutnya ada diam. Nah, diam di sini bukan berarti tidak adanya komunikasi, namun diam di sini lebih ke mendengarkan ketika klien bercerita atau menyampaikan sesuatu dalam mengambil inisiatif. Nah, mengambil inisiatif ini perlu dilakukan konselor manakala klien ini kurang bersemangat dalam berbicara atau sering diam. Jadi, konselor harus dapat mengucapkan kata-kata untuk mengajak klien agar dapat menuntaskan diskusi. Selanjutnya ada memberi nasihat. Nah, pemberian nasihat ini sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Dan konselor juga harus berpikir apakah masalah tersebut pantas untuk diberikan nasihat atau tidak. Sebab dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling, yakni kemandirian klien harus tetap tercapai. Pemberian informasi. Nah, sebenarnya pemberian informasi ini sama halnya dengan nasihat. Jadi pemberian informasi ini diberikan apabila klien memintanya. Selanjutnya ada merencanakan. Nah, menjelang akhir sesi konseling, seorang konselor harus mampu membantu klien untuk merencanakan suatu program untuk kemajuan dirinya. Selanjutnya ada menyimpulkan. Nah, pada akhir sesi konseling, konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang didapat, menyangkut hal-hal sebagai berikut. Jadi, bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, terutama mengenai kecemasan, memantapkan rencana klien, pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya pada sesi berikut. Yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.